Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Ustazah Intan dalam pembelajaran IPA di kelas 5. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ustazah Intan izin menyampaikan aturan pembelajaran IPA. Yang pertama, pastikan fokus menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan bekerja tuntas. Yang ketiga, pastikan bertanggung jawab dengan proyek yang ditugaskan. Yang keempat, pastikan melapor pekerjaan yang telah dituntaskan. Yang kelima, pastikan bertanya jika belum memahami materi dan pengerjaan proyeknya. Jadi nanti ketika di sesi pembelajaran melalui Google Meet bersama Ustazah Intan, silahkan jika ada materi yang belum dipahami dari video pembelajaran ini boleh ditanyakan kepada Ustazah Intan. Di sini ada sebuah lagu tema tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Nadanya kring-kring ada sepeda. Anak-anak bisa mengikuti dari rumah ya. 1, 2, 3. Kruk 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 bunyi perut, tandanya sudah lapar. Ku butuh makan minum, tuk masuk dalam mulut. Di mulut ada lidah, gigi dan air liur. Fungsinya menghancurkan makanan yang dicerna. Setelah dari mulut masuk organ lainnya, kerongkongan lambung usus, dikeluarkannya di anus. Itu tentang lagu tema kali ini. Kita berada di tema ketiga, yaitu makanan sehat. Makanan sehat tentunya makanan yang baik untuk dimakan, makanan yang bergizi, dan makanan yang halal untuk dimakan. Di sini ada kelompok makanan sehat, tadi dari 4 sehat 5 sempurna. Nasi, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan susu. Semuanya itu dikelompokkan dalam sumber pokok, yaitu karbohidrat. Kemudian lauk pauknya terdiri dari protein hewani maupun protein nabati. Protein hewani terdapat di hewan, yaitu berasal dari hewan, contohnya ikan. Kemudian protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, yaitu kacang-kacangan contohnya. Selain itu, ada sayur-sayuran yang mengandung vitamin, sayur-sayuran maupun buah-buahan yang mengandung vitamin. Ada juga lauk pauk yang mengandung lemak, baik itu ikan maupun di sini ada buah alpukat juga mengandung lemak, kemudian minyak, kemudian ada telur kuning telur ya, itu mengandung lemak, dan putih telurnya mengandung protein. Saat ini kita membahas subtema 1. Bagaimana tubuh mengolah makanan? Firman Allah Subhanahu wa taala yaitu, maka cobalah memandang manusia kepada makanannya. Sesungguhnya telah kami curahkan air securah-curahnya. Kemudian kami lunakkan bumi seluluk-luluknya. Maka kami tumbuhkan padanya benih-benih makanan, dan anggur, dan sayur-sayuran, dan buah zaitun dan kurma, dan kebun-kebun yang subur, dan buah-buahan dan rumputan. Akan bekal bagi kamu dan ternak kamu. Quran Surat Abasa
ayat 24-32. Anak-anak, makanan adalah sumber energi utama bagi tubuh. Kandungan nutrisi di dalamnya akan memberikan energi serta zat lain yang diperlukan oleh sel-sel pada tubuh. Namun, sebelumnya makanan harus melalui proses pencernaan hingga menjadi bagian yang cukup kecil dan dapat diserap oleh tubuh. Makanan yang telah menjadi bagian-bagian kecil akan dicerna tubuh dalam proses pencernaan. Makanan tersebut butuh waktu 1-2 hari untuk benar-benar dicerna dan kemudian keluar dari sistem pencernaan tubuh dalam bentuk limbah atau feses. Proses pencernaan sudah mulai terjadi ketika makanan berada di dalam mulut. Di dalam tubuh manusia terdapat macam-macam organ pencernaan dan fungsinya, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Materi IPA pekan ini adalah tentang sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut dari dalam tubuh. Proses pencernaan makanan terjadi secara mekanik dan secara kimiawi. Proses pencernaan makanan secara mekanik adalah pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung yang disebut dengan gerak peristaltik atau juga terjadi pada kerongkongan. Nah, itu gerakan mendorong ya, gerakan peristaltik itu. Kemudian ada juga proses pencernaan makanan secara kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan. Sistem pencernaan makanan terbagi menjadi saluran pencernaan, yaitu merupakan organ tubuh yang dilalui oleh bahan makanan, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan merupakan bagian yang mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan. Contohnya hati dan pankreas. Enzim sendiri diartikan sebagai senyawa kimia di dalam tubuh yang berfungsi untuk mempercepat metabolisme di dalam tubuh. Pencernaan hewan. Yang akan kita bahas hari ini adalah pencernaan hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Yang pertama yaitu dari kelas Pisces. Contohnya adalah ikan. Kelas amfibi. Contohnya adalah katak. Kelas reptil. Contohnya buaya. Kelas Aves. Contohnya burung. Kelas mamalia. Contohnya sapi. Yang pertama dari kelompok Pisces. Contohnya adalah ikan nila. Sistem pencernaannya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaannya terdiri dari kantung empedu, hati, dan pankreas. Rongga mulut pada ikan. Organ ini merupakan bagian depan dari saluran pencernaan ikan, berfungsi untuk mengambil makanan yang masuk bersama aliran air. Di sini ada beberapa gambar tipe mulut ikan, ada terminal, subterminal, dan superior. Mulut seringkali dilengkapi dengan sungut yang bentuk dan jumlahnya sangat bervariasi. Sungut ini berfungsi sebagai alat peraba ketika ikan tersebut mencari makan. Sungut dilengkapi dengan saraf untuk menemukan makanan di antara material yang ada. Ini adalah gambar ikan, sungut pada ikan ya. Ada mulut yang dapat disembulkan, mulut gergaji, dan mulut tabung.
Adaptasi terhadap makanan juga terjadi pada ikan. Berdasarkan bentuknya, gigi rahang dibedakan menjadi filiform, molariform, comb-like teeth, kemudian canine molars, dan incised molar. Ini tipe-tipe pada gigi ikan, jadi disesuaikan dengan jenis makanannya. Yang kedua adalah esofagus atau kerongkongan. Esofagus ikan biasa disebut kerongkongan. Bentuknya pendek dan mempunyai kemampuan untuk menggelembung. Kantung esofageal berfungsi sebagai penghasil lendir, gudang makanan, dan tempat penghancur makanan. Selanjutnya adalah lambung. Pada ikan pemakan ikan atau karnivora, lambung berbentuk memanjang. Pada ikan omnivora, lambung berbentuk kantung. Lambung tersebut berukuran kecil namun dindingnya tebal dan memiliki otot. Selanjutnya usus. Usus pada ikan mempunyai banyak variasi. Umumnya berbentuk seperti pipa panjang berkelok-kelok. Pada ikan karnivora, ukuran ususnya pendek. Sebaliknya, usus ikan herbivora ukurannya lebih panjang dan teratur di dalam satu lipatan. Selanjutnya anus. Anus merupakan ujung saluran pencernaan. Pada ikan bertulang sejati, anus terletak di depan saluran genital atau alat reproduksi ikan. Ikan bertulang sejati itu contohnya tadi ikan nila. Selanjutnya ada amfibi, hewan yang hidup di dua habitat, air dan darat. Di sini contohnya katak hijau. Sistem pencernaan amfibi hampir sama seperti pada Pisces, meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Adapun organ pencernaan amfibi terdiri dari rongga mulut, esofagus atau kerongkongan, ventriculus atau lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Jadi kalau pada amfibi disebut dengan kloaka. Rongga mulut pada amfibi. Rongga mulut atau cavum oris pada katak dilengkapi dengan gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsanya. Gigi amfibi berbentuk huruf V dengan perkembangan yang tidak sempurna. Giginya terdiri dari rahang atas dan rahang bawah, disebut gigi maksilaris untuk rahang atas dan gigi vomerin untuk rahang bawah. Lidah adalah kantung mukosa yang berisi otot. Lidah katak berbentuk menggulung, panjang, dan bertekstur kenyal dan lengket. Digunakan untuk menangkap mangsa. Selanjutnya esofagus. Nah, anak-anak, esofagus ini merupakan lanjutan dari mulut. Jadi ketika makanan sudah masuk ke mulut, maka makanan masuk esofagus dan didorong ke lambung. Nah, ini letak dari esofagus katak. Selanjutnya lambung. Berbentuk kantung yang bila terisi makanan akan menjadi lebar. Lambung katak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan lubang keluar menuju usus. Bagian muka atau bagian depan ventriculus atau lambung disebut dengan kardiak. Sedangkan bagian posteriornya mengecil dan berakhir di piloris. Jadi lambungnya ada dua bagian, yang atas kardiak, yang bawah disebut dengan piloris. Ini lambung pada katak, Kemudian di dekat lambung menempel pankreas, itu kelenjar pencernaan yang berwarna kuning yang menghasilkan enzim untuk mencerna makanan. Selanjutnya usus atau disebut dengan intestinum. Terdiri dari usus halus dan usus tebal atau besar.
Usus halus meliputi duodenum, jejunum, dan ileum. Tetapi berbeda dengan manusia, itu belum jelas batas-batasnya. Nah, di dalam usus terjadi penyerapan makanan oleh enzim yang dihasilkan pankreas. Pada amfibi, ususnya berbentuk teksturnya kasar, lurus, dan pendek. Usus besar berakhir pada rektum dan akan menuju kloaka. Kloaka merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Nah, kalau pada manusia itu kan berbeda antara saluran pencernaan, yaitu anus, saluran urin itu berbeda, dan reproduksi juga berbeda. Mohon maaf, lubangnya. Sedangkan pada amfibi ini hanya satu lubang saja yang disebut dengan kloaka. Jadi baik pencernaan makanan, reproduksi, dan urin itu semuanya dalam satu lubang yang disebut dengan kloaka. Saluran atau lubang ya yang disebut dengan kloaka. Selanjutnya adalah reptil. Pada umumnya, saluran pencernaan reptil memanjang mulai dari mulut sampai kloaka. Terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Sama seperti amfibi ya, disebut dengan kloaka. Pada mulut terdapat gigi dan lidah yang bercabang. Batas antara bagian-bagian saluran pencernaan belum terlihat begitu jelas. Kelenjar pencernaan terdiri dari hati, pankreas, dan kelenjar ludah. Sebagian saluran melingkar dengan bagian-bagian khusus dan kelenjar pencernaan anus terdapat di bawah ekor. Ini merupakan contoh dari pencernaan, salah satunya adalah pada kadal. Kemudian pada kura-kura hijau. Jadi contoh-contoh reptil adalah ada kadal, ada kura-kura hijau, kemudian buaya muara, dan ada ular. Sini contohnya ular hijau. Jadi reptil itu contohnya banyak. Tadi disebutkan kadal, kura-kura, buaya, dan ular. Kelas selanjutnya adalah kelas Aves. Contohnya adalah burung. Susunan saluran pencernaannya terdiri dari mulut, esofagus, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, rektum, dan kloaka. Di sini ada organ pencernaan tambahan, yaitu tembolok dan kloaka. Untuk lambungnya sendiri terdiri dari lambung kelenjar dan lambung pengunyah. Nanti kita akan coba lihat. Di sini ada tayangan video tentang pencernaan pada burung. Silakan disimak tayangannya. Di situ ada tembolok, proventriculus atau lambung, dan empedal disebut dengan gizzard. Silakan disimak. Makanan masuk melalui paru, kemudian diteruskan melalui esofagus ke tembolok. Tembolok dapat menyimpan makanan sampai 12 jam. Dari tembolok, makanan diteruskan ke proventriculus atau lambung untuk dicerna secara kimiawi menggunakan enzim-enzim pencernaan. Di empedal, makanan dicerna secara mekanis hingga menjadi halus. Oleh karena itu, burung tidak memerlukan gigi untuk mencerna makanan. Kemudian
Kemudian pada usus halus terjadi penyerapan nutrisi dan pada sika bakteri membantu pemecahan dan pembusukan sisa makanan. Di usus besar, air yang masih terkandung pada sisa makanan yang tidak tercerna diserap. Kemudian di kloaka, feses dicampurkan dengan urin, lalu feses siap untuk dikeluarkan. Nah, tadi itu sekilas tayangan tentang proses pencernaan pada apes. Di sini yang perlu digarisbawahi, apes itu bukan hanya burung, namun juga ayam atau jenis unggas lainnya, seperti bebek, angsa, kemudian burung unta, pinguin, dan lain sebagainya. Itu termasuk jenis apes. Mulut pada apes merupakan terdiri dari paru dan lidah. Paru berfungsi untuk mengambil makanan, sedangkan lidah berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam bagian selanjutnya, yaitu kerongkongan. Di dalam mulut, makanan tidak mengalami proses pencernaan mekanik maupun kimiawi. Tadi seperti yang sudah dijelaskan di video bahwa burung tidak mengunyah makanan, namun di bagian gizzard atau di bagian empedal atau ampelanya. Nah, makanan diambil oleh paru langsung masuk ke dalam rongga mulut lalu menuju ke kerongkongan. Nah, ini adalah rongga mulut pada burung. Kerongkongan merupakan saluran antara rongga mulut dan lambung. Bagian bawahnya membesar berupa kantong yang disebut dengan tembolok. Nah, ini kerongkongan pada burung. Tembolok merupakan pelebaran kerongkongan yang berfungsi menyimpan makanan untuk sementara dan sedikit demi sedikit akan disalurkan ke lambung kelenjar atau proventriculus. Ini adalah gambar tembolok pada burung. Ini gambar-gambarnya sudah dibedah ya. Jadi burung ketika dibedah seperti ini bagian dalamnya. Lambung kelenjar. Lambung kelenjar yaitu lambung yang terletak di bagian depan. Di dalam lambung kelenjar terjadi proses kimiawi karena dindingnya mengandung kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung dan berfungsi mencerna makanan. Empedal atau ampela, bagian empedal ini terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik ya, karena dindingnya mengandung otot-otot kuat yang berguna untuk menghancurkan makanan. Jika pada manusia, mekaniknya terjadi pada mulut, sedangkan pada burung terjadi pada empedal atau ampela. Selanjutnya, usus halus. Pencernaan di usus halus terjadi proses kimiawi karena enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati langsung dialirkan ke dalam usus halus karena burung tidak mempunyai kantong empedu. Di sini contohnya adalah burung merpati. Hasil-hasil pencernaan yang berupa sari-sari makanan diserapkan dalam kapiler darah di dinding usus halusnya. Terakhir, usus besar, rektum, dan kloaka itu didorong ke dalam rektum kemudian berakhir di kloaka. Kloaka merupakan saluran kelamin pada burung. Jadi sama seperti amfibi maupun reptil itu disebut dengan kloaka. Jadi satu saluran. Kalau misalnya pada manusia itu berbeda antara saluran saluran lubang keluarnya feses itu berbeda dengan lubang keluarnya urin, dan ketika reproduksi juga berbeda. Maka pada amfibi, reptil maupun aves ini ada satu saluran saja yang disebut dengan kloaka. Yang terakhir adalah kelas mamalia atau hewan ruminansia. Di sini yang Ustazah Intan ambil materinya.
Contohnya adalah sapi. Hewan ruminansia adalah hewan memamah biak, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya sapi, kambing, dan kerbau. Hewan ini mengunyah makanan sebanyak 2 kali. Maksudnya ketika makanan sudah dicerna ke dalam bagian lambungnya, itu makanan bisa kembali ke atas lalu dikunyah lagi baru masuk ke lambung. Baik anak-anak, untuk dapat lebih jelasnya kita perhatikan bersama tayangan video yang Ustazah ambil dari YouTube tentang bagaimana hewan ruminansia mencerna makanannya. Sadar nggak, jika kita melihat hewan ternak seperti sapi, kambing, atau kuda, mereka terlihat selalu mengunyah. Bahkan, menurut penelitian, sapi perah menghabiskan hampir 8 jam sehari untuk mengunyah makanan mereka, dengan total hampir 30.000 kunyahan setiap hari. Mereka terlihat sering mengunyah karena mereka merupakan hewan ruminansia, atau hewan memamah biak. Ruminansia adalah mamalia dan herbivora yang memiliki cara khusus dalam mencerna makanan. Ruminansia disebut hewan memamah biak karena mereka memamah atau mengunyah makanannya sebanyak 2 fase. Mereka menelan makanan yang tidak dikunyah dengan sempurna, lalu setelah beberapa saat, makanan yang sudah ditelan itu akan kembali ke mulut mereka untuk dikunyah yang kedua kalinya. Contoh terdekat adalah sapi. Sapi adalah hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah poligastrik. Artinya, perut mereka dibagi menjadi beberapa rongga. Nah, untuk sapi di sini Sapi ada 4 memiliki bagian 4 rongga lambung. pencernaan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Tahapan pada kebanyakan hewan ruminansia adalah sebagai berikut. Pertama-tama, sapi menelan rumput yang tidak dikunyah dengan sempurna. Makanan ini ditelan dan masuk ke dalam rumen, di mana bakteri akan membantu mencerna daun dan rumput yang keras. Setelah itu, makanan kemudian diteruskan ke retikulum. Di retikulum, makanan akan diaduk oleh kontraksi otot dinding retikulum dan dibentuk menjadi bolus atau gumpalan kasar. Dan bolus ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah atau dikunyah kedua kalinya menjadi lebih halus. Setelah dikunyah menjadi lebih halus, makanan tersebut ditelan untuk kedua kalinya dan masuk ke dalam omasum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu menghaluskan makanan secara kimiawi. Kadar air dari bolus juga dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum. Akhirnya, bolus masuk ke abomasum. Abomasum adalah perut yang sebenarnya, karena di organ inilah sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Di dalam abomasum, gumpalan makanan dicerna dengan bantuan enzim dan asam klorida, enzim yang sama yang dikeluarkan oleh lambung mamalia lain. Dan di abomasum, sapi mendapatkan protein yang dibutuhkan dari makanannya. Hewan ruminansia telah memainkan peran besar dalam menyediakan makanan bagi manusia, dan karenanya banyak diternakan untuk daging dan produk lainnya. Hewan ruminansia adalah bagian berharga dari rantai makanan manusia, karena mereka memiliki kemampuan untuk mencerna tanaman tertentu yang tidak dapat dicerna oleh mamalia lain. Di lain sisi, hewan ruminansia juga menjadi subjek perdebatan mengenai peran mereka dalam perubahan iklim, karena kemampuan mereka memproduksi metana yang dikeluarkan melalui sendawa dan kentut mereka. Peneliti menduga, metana dari ruminansia turut berperan memicu perubahan iklim dan global warming. Nah, ini kentut sapi dan sendawa sapi atau hewan ternak itu merupakan salah satu penyumbang gas metana yang berperan dalam perubahan iklim pada global warming atau pemanasan global. Farting cows produce up to 18% of the world's greenhouse gases. Demikian Alam Semenit kali ini. Sampai ketemu di Alam Semenit episode berikutnya. Nah,
organ pencernaannya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Ini pada umumnya ya. Untuk sapi ini khususnya hewan ruminansia ini lambungnya terdiri menjadi 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen yaitu tempat penyimpanan makanan sementara sebelum masuk ke retikulum. Nah, ini masih jadi makanan ya. Kemudian tempat pencampuran makanan dengan enzim dan pembentukan gumpalan makanan yang disebut dengan bolus tadi. Kemudian setelah dari bolus kembali lagi ke mulut, baru kemudian dikembalikan ke tempat penggilingan makanan setelah gumpalan makanan dikunyah untuk 2 kali. Jadi dari rumen, retikulum kembali ke mulut lagi, dikunyah lagi, baru masuk ke omasum. Baru terakhir ini abomasum, yaitu tempat pencernaan makanan secara kimiawi oleh enzim. Jadi benar-benar dicerna itu di abomasum. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini silahkan bagian yang penting untuk dicatat di buku tulismu. Yang pertama, sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut dari dalam tubuh. Sistem pencernaan makanan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan organ tubuh yang dilalui bahan makanan. Kelenjar pencernaan adalah bagian yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Proses pencernaan makanan terjadi secara mekanik maupun kimiawi. Proses mencerna secara mekanik adalah pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di kerongkongan atau lambung. Proses mencerna secara kimiawi adalah pelarutan dan pemecahan makanan melalui enzim-enzim pencernaan. Organ-organ pencernaan hewan umumnya terdiri dari mulut, esofagus atau kerongkongan, ventriculus atau lambung, intestinum atau usus halus, kolon atau usus besar, dan terakhir anus. Beberapa hewan memiliki organ pencernaan tambahan seperti tembolok dan kloaka. Hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran IPA hari ini yaitu, bisakah kita merenungi bersama? Bumi tempat tinggal kita, binatang ternak yang kita naiki atau kita minum susunya, kita makan dagingnya, dan manfaat-manfaat lainnya, itu semua sebagai bukti bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah pasti ada manfaatnya. Semua itu diciptakan untuk satu maksud yang sangat mulia. Kewajiban kita ialah untuk mencermati dan merenungi makhluk-makhluk Allah, memperhatikan tanda-tanda kekuasaannya. Kewajiban setiap muslim ialah menjadikan apa yang dilihat di sekitarnya, bahkan apa yang ada di dalam dirinya sendiri itu bernilai di depan matanya. Dan itu untuk menunjukkan betapa besar keagungan dan kekuasaan penciptaan Allah, menunjukkan betapa indah ciptaannya, betapa banyak hikmah dari ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Diambil dari beberapa kalimat di referensi almanhaj.org.id. Proyek IPA hari ini, setelah menonton tayangan video pembelajaran ini, buatlah sebuah tabel tentang sistem pencernaan pada hewan seperti contoh tabel yang dilampirkan di aplikasi Google Classroom dalam buku tulismu. Kemudian lengkapi tabelnya ya. Setelah tuntas, pastikan anak-anak melapor dengan mengirimkan foto hasil pengerjaan proyeknya ke kolom tugas di aplikasi Google Classroom sesuai kelasmu masing-masing. Ustazah Intan tunggu laporannya ya. Tetap semangat untuk mengerjakan proyek.
Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Pastikan anak-anak dipelajari kembali di rumah ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih ya anak-anak. Sampai bertemu kembali di pembelajaran IPA berikutnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kehilafan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.